Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zantia Priani dari 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kesetaraan untuk Mencegah Perundungan. Perundungan atau bullying merupakan tindakan yang dapat menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Salah satu cara untuk mencegah perundungan adalah dengan menerapkan sikap saling menghargai dan memperlakukan setiap orang secara setara tanpa membeda-bedakan. Untuk menyampaikan pesan tentang kesetaraan dan pencegahan perundungan, kita dapat menggunakan teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan rangkaian peristiwa secara runtut atau kronologis. Melalui cerita, pembaca dapat memahami suatu peristiwa sekaligus mengambil pelajaran dari pesan yang disampaikan. Contohnya adalah cerpen, novel, maupun dongeng. Teks narasi memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki tokoh, konflik, dialog, disusun secara kronologis, memiliki amanat, dan dapat berupa cerita fakta maupun fiksi. Jenis teks narasi terdiri atas narasi ekspositoris yang berdasarkan fakta, narasi artistik yang mengutamakan keindahan bahasa, dan narasi sugestif yang bertujuan memengaruhi cara pandang pembaca. Dalam membahas perundungan, kita perlu memahami perbedaan antara fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Pertama, fakta. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, fiksi. Fiksi merupakan cerita hasil imajinasi. Ketiga, opini. Opini adalah pendapat seseorang. Keempat, asumsi. Asumsi merupakan dugaan sementara yang belum tentu benar. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita tidak mudah percaya pada rumor atau menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain. Struktur teks narasi terdiri dari orientasi, yaitu pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Kemudian komplikasi, yaitu munculnya masalah atau konflik. Setelah itu resolusi, yaitu penyelesaian konflik. Terakhir adalah koda, yaitu penutup yang berisi amanat atau pesan moral. Ketika melihat atau mendengar kasus perundungan, kita harus mampu memberikan tanggapan yang baik. Tanggapan adalah pendapat atau respon terhadap suatu peristiwa. Tanggapan yang baik harus objektif, santun, berdasarkan fakta, menggunakan alasan yang logis, dan tidak menjatuhkan pihak lain. Tanggapan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dalam menyampaikan tanggapan lisan, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, intonasi yang jelas, menjaga kontak mata, dan menggunakan gestur yang baik. Sedangkan tanggapan tertulis dapat berupa kritik, pujian, sanggahan, atau deskripsi, dengan tetap memperhatikan ejaan, tanda baca, dan penggunaan kalimat yang efektif. Dalam teks narasi terdapat berbagai jenis tokoh, seperti protagonis, antagonis, dan tritagonis. Sifat atau perwatakan tokoh dapat diketahui melalui dialog, tindakan, pikiran tokoh, deskripsi pengarang, tanggapan tokoh lain, maupun motivasi tokoh. Dari tokoh-tokoh tersebut, kita dapat belajar meneladani sikap yang baik dan menghindari perilaku buruk seperti perundungan. Tujuan menyimpulkan bacaan adalah agar lebih mudah memahami isi bacaan, mengingat informasi penting, serta menyajikan isi bacaan secara singkat tanpa menghilangkan inti pembahasannya. Sebagai kesimpulan, teks narasi dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya kesetaraan dan mencegah perundungan. Dengan menghargai perbedaan, memberikan tanggapan yang santun, serta memperlakukan semua orang dengan adil, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.